Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil inkompatibilitas pada sediaan kapsul pada resep yang telah kami racik saat praktikum interaksi farmasetika. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Anissa Putri Salsabila, Fadilah Amalia, Haura Tasnima Musafa, Nina Sabrina Nurani, dan saya sendiri Liza Salsanabila. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai inkompatibilitas pada sediaan kapsul. Inkompatibilitas adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan yang dapat mengubah stabilitas kimia, fisika, maupun terapeutik dari suatu sediaan obat atau disebut kondisi tidak tercampur, dan mengakibatkan pada hilangnya potensi meningkatnya toksisitas atau efek samping yang lain. Inkompatibilitas pada sediaan kapsul ditandai dengan terjadinya perubahan warna, adanya endapan, dan serbuk menjadi lembab. Adapun resep yang kelompok kami pakai yaitu R-metilprednisolon sebanyak 15 tablet, diazepam sebanyak 30 mg, natrium diklofenak sebanyak 375 mg, MF pulp 020, Daincaps S3-DDCaps 1. Yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan, pengenceran, dan penimbangan bahan. Yang pertama ada metilprednisolon sebanyak 15 tablet dengan berat per tabletnya yaitu 150 mg sehingga total dari metilprednisolon sebanyak 15 tablet yaitu 2250 mg. Yang kedua ada diazepam sebanyak 0,03 gram atau 30 mg. Yang ketiga ada natrium diklofenak sebanyak 375 mg. Yang keempat ada cangkang kapsul 2250 mg ditambah 30 mg ditambah 375 mg sama dengan 2775 mg dibagi 20 sehingga menghasilkan 138,75. Dan cangkang kapsul yang dipakainya yaitu cangkang nomor 3. Untuk pengenceran diazepam dilakukan dengan diazepam sebanyak 50 mg ditambah SL sebanyak 200 mg sehingga terjumlahkan menjadi 250 mg. Hasil pengenceran yaitu 30 mg dibagi 50 mg dikali 250 mg menghasilkan 150 mg dan sisa pengencerannya yaitu 250 mg dikurangi 150 sama dengan 100 mg. Saya Nisa Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagian prosedur dan hasil praktikum pada kelompok kami. Untuk prosedur, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan sesuai takaran. Yang ketiga, lakukan pengenceran diazepam dengan cara timbang diazepam 30 mg dan sakarum laktis 200 mg. Masukkan sakarum laktis ke dalam mortir, gerus hingga halus. Lalu masukkan diazepam ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Yang keempat, masukkan metilprednisolon sebanyak 15 tablet ke dalam mortir, gerus hingga halus dan homogen. Yang kelima, masukkan natrium diklofenak 375 mg, gerus hingga homogen. Yang keenam, bagi menjadi 2 bagian sama banyak dalam timbangan, masing-masing untuk 10 bagian di atas kertas perkamen. Yang ketujuh, masukkan ke dalam cangkang kapsul dan bersihkan kapsul dari serbuk yang menempel. Yang kedelapan, masukkan kapsul ke dalam plastik klip. Dan yang terakhir, beri etiket dan label lalu serahkan. Untuk hasil pada praktikum kelompok kami, untuk hari pertama, yaitu pada tanggal 14 Februari 2022, serbuk berwarna putih, sedikit pink, serbuk halus dan tidak memiliki aroma. Untuk hari kedua, pada tanggal 15 Februari 2022, serbuk berwarna putih, halus dan tidak memiliki aroma. Untuk hari ketiga, pada tanggal 16 Februari 2022, serbuk berwarna putih, halus, namun sedikit kaku dan tidak memiliki aroma. Untuk hari keempat, pada tanggal 17 Februari 2022, serbuk berwarna putih, kering, dan menggumpal, serta tidak memiliki aroma. Yang kelima, pada tanggal 18 Februari 2022, serbuk berwarna putih, serbuknya kering dan menggumpal, serta tidak memiliki aroma. Baik, selanjutnya pada peracikan yang kami lakukan menggunakan resep dengan bahan-bahan metilprednisolon, diazepam, dan natrium diklofenak mengalami inkompatibilitas.
Berdasarkan resep racikan, natrium diklofenak tidak boleh diracik bersamaan dengan metilprednisolon dan diazepam karena akan berpotensi mengalami inkompatibilitas, yaitu serbuk akan menjadi lembek sehingga mudah menggumpal. Selain itu, metilprednisolon mengalami resiko terjadinya gastrointestinal yang parah pada pasien jika dikombinasikan dengan natrium diklofenak dari Drugbank 2020. Ketidakstabilan metilprednisolon pada suhu 40 derajat Celcius yang memicu terjadinya degradasi. Natrium diklofenak tidak cocok dijadikan sebagai sediaan kapsul. Hal ini dapat menyebabkan sediaan kapsul menjadi lembab apabila digerus. Karena sifat dari natrium diklofenak yang hidroskopis, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas sediaan. Dari jurnal Allen 2016. Obat yang bersifat higroskopis mudah terhidrolisis sehingga mudah terdegradasi. Dari jurnal Gupta et al. 2018. Selanjutnya, diazepam dan natrium diklofenak diketahui tidak stabil terhadap paparan cahaya matahari atau sinar UV. Hal ini diambil dari jurnal Razak et al. 2014, MSDS 2020, dan Panda et al. 2012. Oleh sebab itu, pada saat proses pembuatan dan penyimpanan harus dijauhkan dari sinar matahari. Tidak boleh dikemas dalam plastik klip biasa karena dapat merusak obat. Laktosa sebagai bahan pengisi mengalami inkompatibilitas terhadap gugus fungsi amina sekunder pada struktur molekul natrium diklofenak melalui reaksi Maillard. Inkompatibilitas disebabkan oleh kristalisasi laktosa yang terjadi dengan peningkatan kadar air selama penyimpanan yang lama, sehingga menyebabkan serbuk menjadi lembab dan menggumpal apabila digerus. Ini diambil dari jurnal Darji et al. 2017. Selanjutnya, solusi dari interaksi yang terjadi. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah potensi inkompatibilitas yang akan terjadi, yaitu natrium diklofenak dapat diberikan sebagai sediaan tunggal tanpa peracikan lebih lanjut. Metilprednisolon dan diazepam dapat dilakukan peracikan tanpa adanya inkompatibilitas antara zat yang satu dengan yang lain. Kemasan yang digunakan perlu diperhatikan mengingat sifat metilprednisolon dan diazepam yang cenderung higroskopis. Maka dari itu, gunakanlah cangkang kapsul HPMC atau hidroksipropilmetilselulose untuk mengatasi sifat higroskopis tersebut sehingga stabilitas terhadap kelembaban terjaga. Dari presentasi kali ini yaitu tentang inkompatibilitas pada sediaan kapsul, dapat disimpulkan bahwa resep racikan kapsul yang mengandung metilprednisolon, diazepam, dan natrium diklofenak berpotensi mengalami inkompatibilitas. Inkompatibilitas yang terjadi adalah serbuk yang menjadi lembek, sehingga mudah menggumpal akibat peracikan antara natrium diklofenak dan metilprednisolon dan diazepam. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah natrium diklofenak dapat diberikan sebagai sediaan tunggal tanpa peracikan lebih lanjut. Sedangkan metilprednisolon dan diazepam dapat dilakukan peracikan tanpa adanya inkompatibilitas antara zat yang satu dengan yang lain, namun tetap memperhatikan kemasan, penggunaan kapsul, dan penyimpanan. Kapsul harus menggunakan HPMC, kemasannya dalam wadah tertutup, kedap, dan terhindar dari cahaya langsung. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.